Welcome to Mobile Legends. Di space untuk farming kemarin. Kita nggak tahu apakah di sini EVOS dengan strateginya yang baru, apakah bisa menghadapi solo lane-nya anti-mage. Ya kemarin Onyx agresif banget sih. Itu juga karena juga dikasih grok waktu itu. Iya. Dan dia ambil semua sih. buff, ambil semua jungle dari groknya yang pede dengan power of nature-nya. Betul. Tinggal puter-puter aja. Tapi bedanya di sini Onyx nggak punya grok, jadi mungkin apakah seperti ronde pertama kemarin Onyx ketika anti-mage memang menggunakan Tamus juga tapi lebih pasif mainnya. Kita akan lihat nanti. Tapi sudah ada Minotaur yang di-pick sama tim Onyx. Hayabusa langsung di-ban sama EVOS. Iya. Menghindari mungkin ada split push yang bakal diambil oleh tim Onyx, tapi Onyx di sini juga langsung mengamankan Gord. Dan Leomord masih bakal diambil oleh EVOS kelihatannya. Dan Kagura kelihatannya juga butuh. Kayak ini kebanyakan single target dari Kaya, Chow, dan juga Hellcurt. Ini ngasih efek di miss area paling nggak karena EVOS yang untuk menangin tim fight-nya. Mungkin kemarin EVOS sudah belajar ketika mereka mengambil Alice sebagai match-nya mereka. Itu kurang efektif mungkin. Alice sebenarnya tergantung sih. Lebih ke asisten dibandingin damage. Damage-nya terlalu DPS menurut gue. Bukan surprise damage, tapi damage yang sangat-sangat DPS. Tapi lu ngadepin lifesteal kayak adu lifesteal aja akhirnya. Iya. Jadi bukan burst kayak Gusion, kayak Agura. Kayak bukan hero inisiasi gitu maksudnya. Atau yang surprise hero burst yang damage. Oke. Jadi memang dia harus farming dulu dari awal. Kumpulin item-item untuk melakukan surprise damage yang tadi lu bilang. Iya. So, kita bakal melihat di sini Kaguranya apakah akan dipegang oleh Aura, karena kemarin Aura sempat bermain mid. All troops deployed. Oke, kita langsung masuk ke game yang pertama antara EVOS Esport melawan tim Onyx di sini. Kita sudah melihat ada Kagura dan juga Choi yang berada di mid lane bersama dengan Hellcurt. Hellcurt sepertinya bakal langsung mengamankan. Yang menarik adalah Tamus bakal ketemu lagi di Leomord di arah bottom lane dari Antimis. So, apakah dia benar-benar bisa nge-shutdown lagi Leomord yang kayak di game sebelumnya? Oh, tapi Rek sudah setengah. Sepertinya bakal membantu Ji untuk mengambil jungle di arah bottom. Memang sih Anti-Mage itu dia memang nge-pick Tamus karena memang pasti udah kebaca EVOS bakal ngambil Leomord. Leomordnya masih bakal priority pick juga soalnya. Tapi kita bakal melihat di sini di arah bawah Anti-Mage sudah bertemu dengan Just No Limit, hanya say hi aja. Belum ada war yang terlalu menegangkan di antara keduanya. Seperempat SP paling nggak dari Just No Limit itu diharas oleh Anti-Mage gitu. Jadi mulai nunjukin kalau dia bisa menangin. Jadi akhirnya ke zone out untuk Leomordnya. Karena belakangnya nggak bisa free farm ke depan, bener-bener ditutupin untuk area farmnya. Ya, Sasa bersama dengan Psycho, mereka bakal melakukan kontes untuk gold buff. Kita lihat di arah atas dan juga bawah. Ya, satu kelihatannya. Untuk satu. Ji sudah mengamankan, sedangkan di arah bottom Udil juga akan mengamankan gold buff. Jadi masih balance dari kedua belah tim. Belum ada pertukaran poin juga. Aura, arrow-nya hampir mengenai seorang Hellcurt, tapi Sasa di sini masih mencoba untuk memberikan sedikit damage tadi, tapi ada Kaya. Ada Kaya 2, tapi masih terlalu early kelihatannya. Brilliance Order-nya bakal dipakai di situ malah oleh Udil. Ya, tapi di sini Ji dan Udil udah level 4, jadi mungkin harus berhati-hati. Rek juga sebentar lagi level 4, Drian sedikit lagi, tapi sedikit ketertinggalan dari Rek, jadi mungkin akan sedikit lebih pasif dari tim Onyx di arah middle lane. Mereka mau ambil nih Jit Kundo, Way of Dragon ke arah belakang, bakal dapetin kill. Oke. Dan first blood langsung didapatkan oleh Hellcurt di situ. Dikasih last hit-nya ke Hellcurt. Iya. Dari position sting tadi dikeluarin, dan kali ini dia langsung ke turtle yang bakal di kontes. Bro, hati-hati minion pun di-connect nanti dengan Pickard-nya. Dan Rex bakal mati duluan. Di arah belakang dari position dari Aura. Dapetin kill kerah lunak situ juga kayak down. Ini Onyx harus berhati-hati. Drian, Sasa banget, dan Drian sepertinya bakal langsung di pick off kah? Karena sepertinya masih bisa balik, masih ada Fury juga. Momentumnya nggak bakal. Dikit lagi, tapi masih bisa balik kalau masih bisa survive. Permainan yang cukup baik dari Drian di situ. Dan Aura, tapi kayak harus terculik Sasa sih. Iya. Hero core dibanding dengan tank. Orang udah damage banyak banget. Dia hampir mati juga tadi waktu Hellcurt-nya mundur, tiba-tiba mundur ke arah belakang. Tapi ada bantuan G sih. Yes, tadi untungnya. Damage dari Kagura juga udah lumayan sakit. Kita lihat di sini sudah ada call yang dilakukan sama tim EVOS. Kalau misalnya kalian datang ke studio Kompas di sini kedengeran banget guys.
komunikasi dari tim EVOS tuh bener-bener apa ya, baik banget. Iya. Mereka bener-bener informasi masuk semua ke satu tim. Jadi kayak pasti bakalan menarik sekali Ya, dan permainan. gue rasa Turtle bakal jadi prioritas kali ini. Jadi siapapun yang menangin Fact-nya dapat satu hero colongan, mungkin bisa langsung objektif ke Turtle. Oh, diambil? Enggak. Oh enggak. Masih ada Jauh juga yang coba membackup. Tapi kita lihat di arah middle lane masih ramai. Tapi sudah ada Dark Knight yang dikeluarkan oleh Aura. Bal mencoba mengejar ini Udil dia. di situ. Tapi miss di situ Poison Stingernya. Dan Udil masih bisa survive, masih bisa Bakal dipanis kayak dari Rek. Rek justru malah terculik. Tapi Sasa masih berada di lini paling depan. Sasa. Tapi ada Decimate yang membuat Sasa mendapatkan double kill. Oh, ini mahal. Wow, ini malah EVOS di mana dia melakukan inisiasi untuk menculik Udil tadi, tapi malah dibalikin keadaannya. Ya, damage dari Hellcat dari posisi nggak masuk. Dan ini mahal banget tadi kehilangan fight-nya di sebelah Turtle persis. So, Onyx langsung manfaatin double Turtle nih. Hero. Ya, arrow-nya masih belum mengenai, tapi mungkin hanya sedikit memperlambat pergerakan dari Hellcat di arah top lane. Anti-match di sini mungkin 2 level lebih cepat daripada Jay Snow, tapi kita lihat Udil, by the way. Ini Udil. yang overturn masih punya pilihan masih order ada nih. order di situ dari seorang Udil. Udil masih bisa Oh, survive, tapi lihat mati Udil yang dong. kena 3. Udil masih bisa balik, kan nggak bisa karena masih ada Aura di situ yang Paling mengejar. nggak Tapi jadi ya, Psycho. Paling nggak jadi cerita di sana. Jadi paling nggak Udil nggak mati secara sia-sia. Di bantuan dari Drian bagus banget tadi untuk cover 4 hero minion Fury. Itu bagus banget sih tadi Fury, kayak meskipun dia dapetin turret gitu kayak makan Iya. damage dari turret, tapi sedangnya Ji-nya matiin. Tapi Oh, lagi-lagi. Udil. Aura. Down. Sasa di sini benar-benar bermain sangat agresif sekali. Ini yang harus diperhatikan sama tim EVOS. Mungkin mereka bisa nyulik Udilnya, tapi kalau misalnya backup dari Selena dan tiba-tiba Martis juga datang, kayak justru menjadi poin minus juga buat EVOS di sini. Iya. Sedangkan kita lihat anti-match di bawah. Lakuin hal yang mereka yang sebelumnya dia lakuin juga. Iya, kemarin di round Bener-bener 2 ya. nge-shutdown Leomordnya. Kita lihat anti-match masih solo di bawah dengan Leomord yang sepertinya dari Justin butuh bantuan sih. Kalau misalnya dia di-push sampai turret bawah yang kedua habis, Iya. mau nggak mau tim EVOS harus roaming untuk bantu J05 di bawah. Launch Kita attack. lihat Dan Ji di situ. oh. Sasa masih punya Mortal Coil, masih punya Asura. Minion Aura Fury-kah? juga. Kita lihat. Oh, Belum. enggak. Oh, tapi enggak kena Dia sempet- siapa-siapa. Dia sempat ke-stop dulu. Sempat kena stun ya tadi bentar. Iya. Gila, Onyx di sini sudah ada 4 member yang bakalan langsung mengamankan gold buff di arah atas. Ini Sasa benar-benar harus di shutdown Turtle sih. resurrecting soon. Iya. Dia 5-1 loh di menit ke-6. Tapi kita lihat Dan Turtle ke arah bottom lane. Turtle. Ini mereka semua rotasi ke arah sana kelihatannya sekarang. Oke. Di sini juga Onyx udah mulai mengeluarkan apa ya, suara-suara yang Iya. Gue menegangkan. bukan satu ya. Mereka yang ngomong kita yang tegang ya. Tapi kita lihat di sini Anti-Match masih melakukan hal yang sama. Dia konsisten Dan Aura banget. sendirian Tapi kita lihat ketangkepan Aura. di Panjat. Oh, No. masih ada Decimate. Decimate dari seorang Martis, tapi Chow di sini bakal dikejar. Dan tapi Divine bakal Judgment. ditarik ke arah initiate turret di arah middle lane, tapi Sasa Iya, justru Just bisa No nyelesain Limit ini. masih bisa ngedapetin Oh. satu lagi dari tim Onyx Esports. Akhirnya satu kill yang mahal tapi Onyx manfaatin total dan kayaknya EVOS gak dalam keadaan yang siap untuk kontes sama sekali. Ya, ini bakal membuat mereka lebih unggul dari segi EXP dan juga gold buff, karena kita lihat udah 19.000 yang dipegang sama tim Onyx, sedangkan EVOS mungkin masih bisa mengejar ketertinggalan sekitar 2.000. Tapi kita item yang sudah dipegang oleh Anti-Match aja deh, dia udah punya Bloodlust. Mungkin bakal mencoba untuk mendapatkan Athena terlebih dahulu Iya. untuk menghalau damage yang masuk dari Kagura. Sedangkan Kagura udah punya Lightning Token Lightning Token. dan Jadi Aura. masih sama. masih butuh item sih Aura. Oke, kita lihat di Tamusnya sini. keramik dia tahu udah untuk Arrow-nya masih belum mengenai siapapun di sini Psycho, tapi kita lihat Dryan masih butuh Fury untuk mendapatkan reach-nya. Dan kita lihat dari tim EVOS udah mulai melakukan rotasi 4-1 seperti yang mereka biasa lakukan. Iya. Tapi Udil Dia amankan buffnya. Dan EVOS kayaknya satu step ketinggalan berkali-kali dari pergerakan Onyx. dan berarti nih Anti-Match sekarang udah mulai bareng sama tim Onyx untuk mengawar, tapi dia sepertinya bakal konsisten dulu di arah Batam untuk apa ya, kayak Tadi- biar Leomordnya tuh
ngejungle terus gitu. Biar Jadi dia lawannya ingat nggak ini nge-farm. sih, jadi dia ingat 4 hero di arah top lane yang dipaksa, yang bisa di-hold oleh timnya. Ngeliat minion di arah mid lane bener-bener deket banget dengan Tuhan, dia manfaatin itu. Ya. Dan pas banget Disney nggak bisa ngibain karena minion juga dia lagi ke push di arah bottom. Ini udah mulai menit-menit krusial sih, dimana semua harus benar-benar udah group up. Iya. Dan Ngecek semua lane. cowoknya kelihatan sih Rek masih bakal dienggiskan, ada Sasa di situ. Tapi malah tapi kehilangan Psycho Sina. malah terculik di sini. Harus berhati-hati dan The Way of Dragon juga connect ke arah Malah rugi banget. Dan kayaknya Sasa Puri di gak bisa sini. keluar dengan maksimal. Dia kayaknya bakal dalam posisi yang bahaya. Harus flicker ke arah belakang dan anti-match masih bisa mundur. 2 hero dari Onyx di take di take down. down ya. Ini bakal menjadi momentum mungkin untuk EVOS memperbaiki network mereka terlebih dahulu. Memang nggak begitu jauh di menit ke-9 ini, tapi kayak mereka masih butuh lebih sih. Iya. Ultimate bener-bener harus ngelakuin roaming karena sekarang Evo sudah mulai bermain agresif banget. Mereka udah mulai main stack 4-1. Jadi kayak mau nggak mau Ultimate harus bantu tim Onyx untuk kasih damage lebih. Tapi sedangkan Leomordnya bener-bener free. Ini EVOS bener-bener create space yang cukup banyak untuk Just No Limit di arah bawah. Karena akhirnya ditinggal oleh Tambushi dan dia dapetin 2 kill, jadi juga cukup mahal buat EVOS. Ya, 1 kill, 3 assist. Enggak, 2 kill maksudnya tadi waktu hero mati di arah tengah. Oh, oke. Dan kita lihat di sini Lord sudah respawn. Apakah Onyx bakal mencoba untuk melakukan bait ke arah Lord? Tapi sepertinya belum ada inisiasi dari kedua belah tim. Mereka benar-benar lagi cari timing yang tepat. Mencoba untuk menculik satu mungkin, tapi momentumnya nggak kena di situ dan harus reset jungle-nya, tapi sepertinya bakal langsung diambil oleh Psycho, sorry. Mereka masih nungguin. Mereka nggak mau maksain untuk ke arah Lord duluan. Mereka masih 50-50 di sini, nggak ada yang bisa menangin fight secara pasti juga. Oke, kita lihat di sini satu turret dipegang oleh tim EVOS, sedangkan Onyx sudah mengantongi 2. Mereka benar-benar harus bermain objektif sih. Mungkin nggak ada hero marksman yang bakal mungkin bisa mengacau di arah late game, tapi kalau dibawa ke arah late game mungkin bisa ke arah Onyx kalau menurut gua. Menurut gue ini bukan game yang pasti ada satu pemenang di late game, jadi kayak bener-bener cukup neck to neck. Enggak, soalnya kayak mereka terus tarik ulur Ya dan Rian ke arah kali late game. ini mereka takut race-nya udah aktif soalnya. Mereka mungkin bakal tungguin race dari Rian abis dulu. Bener-bener harus cari timing yang pas untuk melakukan inisiasi sih. Yeah. Karena kalau misalnya Drian masuk Yeah, gitu, dia tahu race-nya dia udah habis. tapi jauh. Dan kesempatan di Way of Dragon diambil kan dia dingin, overtime dikuahin, Rian kayaknya bakal mati langsung. Ya, tapi ada backup dari anti-match di sini, bakal memukul mundur tim EVOS jauh. Sepertinya nggak akan memaksakan keadaan, bakal melakukan backup kepada Just No Limit di arah middle di sini. Tapi arrow-nya nggak kena lagi Psycho. Di sini benar-benar harus berhati-hati. 3 hero dari tim Onyx sudah melakukan Dan Udil tapi kita lihat sendirian by the way. Bakal di take down langsung dan Sasa nggak bakal cukup cepat. Jit Kunai masih bakal connect. Way of tapi Dragon ke arah belakang lagi Sasa. connect di situ Rek, bagus banget. Dan Tapi kita silence lihat dari arah Aura. Deadly Potion Sting-nya miss. Miss, tapi masih bisa ada Rek di sini yang memberikan background damage dan Aura masih bisa mendapatkan seorang Martis di arah top lane. Permainan yang baik banget dari tim EVOS. Mereka sempat disetir balik di awal-awal. Tapi kayak di sini EVOS mulai bermain Dan sangat kayaknya anti-match 2 kali take down juga dan Kais. baik sekali. Psycho benar-benar low banget tapi masih dikejar. Di situ masih bisa mendapatkan 1 arrow dan trapnya sudah connect karena Just No Limit, tapi Psycho bakal mencoba untuk buy one. Damage-nya sakit banget tapi kita lihat momentumnya menyelamatkan seorang Just No Limit, masih ada absorb. Itu kalau tadi nggak ada momentum, gue rasa sih Sasa bisa nge-pick off. Iya, untuk ada momentum di shield-nya dan akhirnya Jio juga di situ sempat nge-backup, jadi kayak Just No Limit juga nggak takut. ya hampir aja. Nomor krusial ini bener-bener neck to neck. 1000 gold lebih dikit yang dipegang oleh EVOS. Masih belum dalam keadaan yang satu tim bisa unggul. Tapi diamankan, dia harus dipakai di situ oleh Udil. Ya, ini berarti dari Udil halus sedikit agak balik ke belakang karena dari tim Onyx sudah mulai ke-push sama tim EVOS. Di arah bawah juga Just No Limit bakal melakukan sedikit split push.
Wow. EVOS rapi banget sih pergerakannya. Dia hindarin fight-nya, tungguin range-nya kapan minion free nggak siap. Mereka selalu masuk di saat Onyx nggak siap tuh fight sama sekali. Yang bagus sih di sini dari EVOS sih menurut gue Rex sama Xiao-nya sih. Dan mereka tahu benar-benar kapan mereka harus roaming untuk backup hero-hero core-nya. Rex juga dari tadi The Way of Dragon-nya pas banget. Yang menarik, EVOS kayak sabar gitu mainnya, tapi kayak nungguin timing yang pas untuk melakukan inisiasi. ya rapi banget di sini. Rex di sini juga udah punya immortality. Wow. Yang menarik tadi, Aura bikin itu, Demon Hunter Sword. Oke. Jadi bakal lebih sakit lagi di sini Hellcard-nya. Ya, berarti dia pingin hit secara konstan, bukan untuk nge-breakdown doang. Iya. Dan The Way of Dragon kak, karena Udil ya, Idol kan dapat kill jauh siap untuk tarik ke belakang Ditarik juga. di situ dengan Pegasus juga. my god. Tapi Udil masih bisa balik dengan Brilliant Order-nya, tapi ada G yang harus terculik 1-1. Just No Limit mendapatkan Drian. Udil, tapi kita lihat Drian connect ke arah Just No Limit aja. Tapi Sasa Aura di atas. masih mencoba, tapi kita Aura bakal langsung melakukan split di arah Oh atas. my god, dia Ini kena bahaya base. banget sih. Anti-match melepas begitu Dia kalah. aja. Just No Limit, tapi masih nggak bisa survive. Dan Psychos bersama dengan Base-nya Aura. Oh my god. diam di situ. Oh Onyx my god. Dia kalah fight di bawah dislike, Brain. gila. Dia kalah fight, Just No Limit udah mati di situ. Tapi Dan selama mungkin dia intinya EVOS nggak masalah kalah, tapi usaha selama mungkin kalahnya. ya